Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Presiden Terpilih. Ya, masih bersama saya Eva Julianti. Dan saya Tasya Lyudmila. Kita akan membahas lebih dalam tentang kesejahteraan rakyat di bawah kepemimpinan SBY Budiono. Ya, tentunya kami juga mengundang partisipasi Anda dalam Facebook dan juga Yahoo Messenger dengan pertanyaan, mampukah pasangan SBY Budiono menyejahterakan rakyat Indonesia? Partisipasi Anda akan kami tayangkan hingga pukul 12 siang ini. Dan sebelum kita berbincang, mungkin dengan narasumber yang sudah hadir di studio Tasya, kita ingin mengetahui bagaimana hasil penghitungan sementara suara pemilu presiden di berbagai daerah. Langsung kita bergabung ya Tasya, untuk pertama kita kemana? Kita akan ke Banda Aceh bersama Mariska Prudence. Mariska, silahkan laporan Anda. Ya, Tasya dan juga Eva, dapat dikatakan bahwa pada pemilu presiden kemarin Banda Aceh atau khususnya Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini cukup membiru karena dari data rekapitulasi sementara KPU Provinsi Aceh pasangan nomor urut 2 SBY Budiono meraup setidaknya 93% suara. Ini berarti menyisakan kurang dari 10% untuk dua kandidat lainnya, yaitu pasangan JK Wiranto kurang dari 5%, hanya sekitar 4,7% saja. Sedangkan pasangan Megawati Prabowo bahkan lebih kecil lagi, hanya sekitar 2,3%. Dan memang ini baru data sementara karena data yang masuk baru sekitar 21% dari 14 kabupaten atau kota atau sekitar 644.849 suara. Dan memang kemenangan dari pasangan SBY Budiono ini dapat terlihat di beberapa daerah, misalnya seperti di 4 desa di Kecamatan Baitu Salam, Aceh Besar, SBY meraup suara sekitar 1.285 dari total 1.373 atau setara 93%. Sedangkan JK Win hanya sekitar 5,6%, dan untuk Megawati Prabowo ini bahkan di bawah 1% pemirsa, hanya sekitar 0,8% saja. Dan hal serupa juga terlihat di Kecamatan Krung Baronai Jaya, Kabupaten Aceh Besar, SBY Budiono sekitar 92%, JK Win ini hanya sekitar 4,1%, dan Megapro lagi-lagi tidak sampai 1%, hanya sekitar 0,61%. Pada pemilu legislatif lalu, Partai Demokrat meraup sekitar 11% suara di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, sedangkan mayoritas pemenang adalah dari partai lokal Aceh. Jadi memang kemungkinan besar konstituen dari partai lokal Aceh ini suaranya mengarah ke pasangan nomor urut 2 yaitu SBY Budiono. Memang ini baru data sementara pemirsa, dan KPU Provinsi Aceh sendiri akan mengupdate datanya pada sekitar pukul 11 nanti. Diperkirakan siang ini sudah ada sekitar 50% suara. Kembali ke Anda, Eva dan juga Tasya. Ya, bukan main, sudah 50% di Banda Aceh. Bagaimana dengan Pekanbaru, Zakia? Sudah berapa banyak perhitungan sementara di KPU? Dan juga Tasya, di Pekanbaru justru proses penghitungan surat suara ini berjalan sangat lambat. Misalnya seperti di tingkat PPK saja, dari 12 kecamatan yang ada, baru satu yang menggelar rapat pleno, bahkan sisanya baru akan menggelar rapat pleno esok hari. Padahal surat suara dari TPS-TPS sudah masuk ke PPK, bahkan sudah menginap di PPK sejak malam tadi. Sementara itu di KPU Kota Pekanbaru sendiri hari ini pukul 10 pagi tadi menggelar rapat pleno untuk menentukan jadwal rekapitulasi perolehan suara seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru. Rapat ini sendiri dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Pekanbaru, Yusri Munaf, dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kota Pekanbaru, dan hingga saat ini rapat masih berlangsung. Sementara itu, menanggapi hasil sementara quick count dari berbagai lembaga survei, tim kampanye daerah atau Kamda SBY Budiono Riau optimis pasangan Capres-Cawapres ini menang di Riau. Dari 11 kabupaten dan kota, SBY unggul di 9 kabupaten dan kota. Hanya di Kabupaten Kuantan, Singingi, dan Kampar, suara pasangan SBY Budiono berada di bawah pasangan lain. Sementara itu, menurut Sekretaris Tim Kamda SBY Budiono Riau, Firdaus Basir, dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Riau yang telah memilih SBY. Ya, kita ingin perbaikan ke depan ini, pemerintahan ke depan lebih bisa memperhatikan masyarakat Riau yang lebih baik. Yang kedua, kita mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah SWT yang pada masyarakat Pekanbaru atau masyarakat Riau yang telah mendukung SBY Budiono. Dan pada pemilu 2004 lalu, SBY juga menang di Riau dengan perolehan suara sekitar 67%. Begitu Eva dan juga Tasya. Baik, Zakia Arfan dari Pekanbaru, kita akan menuju ke Bandung bersama Dinca Indra. Dinca, bila di Pekanbaru proses penghitungan berjalan sangat lambat, bagaimana dengan di lokasi Anda di Bandung, Jawa Barat?
Baik Tasya, saat ini sudah 40% suara yang masuk di KPU Provinsi Jawa Barat atau sekitar 13.906.184 suara. Dan penghitungan di KPU Provinsi Jawa Barat ini tergolong sangat akurat dibandingkan perhitungan suara dari KPU Pusat terhadap Provinsi Jawa Barat sendiri. Saat ini suara yang masuk berasal dari 26 kota atau kabupaten provinsi, sedangkan rekapitulasi penghitungan suara yang belum masuk berasal dari 5 kota atau kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Bogor, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, dan juga Kota Bekasi. Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara akan berlangsung di Media Center KPU Provinsi Jawa Barat sendiri dan akan diupdate selama 3 jam sekali. Dan rekapitulasi perolehan suara, meskipun belum dari semua TPS, saat ini pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, SBY Budiono, mengungguli 2 pasangan lainnya, yaitu dengan perolehan suara 9.011.000-an, dan menyusul Mega Prabowo dengan perolehan suara 3.733.455 atau 26,85%, dan menyusul JK Win dengan 8,35% suara. Dan saat ini terdapat perbedaan penghitungan suara antara KPU Pusat terhadap rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Jawa Barat sendiri. Sedangkan menurut Ketua KPU Provinsi Jawa Barat yaitu Ferry Kurnia Rizkiansa mengatakan bahwa perbedaan ini karena adanya perbedaan sistem yang dipakai antara KPU Pusat dan juga KPU Provinsi Jawa Barat. Berikut kutipan wawancaranya. Habis ini bisa. Kalau perhitungan cepat atau real count yang dilakukan oleh KPU itu menggunakan SMS. Jadi itu sudah ada kode-kode sendiri dari mulai KPPS langsung di SMS ke pusat, data entry pusat kan seperti itu. Itu mekanisme yang dilakukan oleh KPU Pusat. Sedangkan data yang memang kita lakukan di Provinsi Jawa Barat itu adalah data yang memang dicatat oleh petugas KPPS, diberikan kepada PPS itu dikolek, kemudian diberikan kepada KPU Kabupaten Kota. Nah, ya, berdasarkan peraturan KPU nomor 45 bahwa penghitungan suara harus sudah selesai di provinsi terutama pada tanggal 19 sampai 21, namun menurut Ketua KPU Provinsi Jawa Barat sendiri, penghitungan suara di KPU Provinsi Jawa Barat akan selesai pada tanggal 17. Demikian Tasya. Baik, Dince Indra dari Bandung. Kalau tadi kita sudah saksikan pemirsa bagaimana laporan dari Sumatera dan juga Jawa, kita akan bergeser ke Indonesia Timur, tepatnya di Makassar. Rahel, bagaimana penghitungan sementara di sana? Ya Eva, saat ini penghitungan real count yang dilakukan oleh KPUD Sulawesi Selatan berbasis data dari PPS yang juga bersumber dari tiap-tiap TPS yang berada di lingkungan atau di wilayah PPS tersebut. Saat ini masih terus berlangsung dan saat ini perolehan jumlah suara yang masuk baru mencapai sekitar 1,2 juta suara dari 5,8 juta yang ada dalam DPT di KPUD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini perolehan suara tertinggi masih pada pasangan JK dan Wiranto dengan 64,77%, disusul pasangan SBY Budiono dengan 31,98%, kemudian Megawati dan Prabowo 3,26%. Dan hal ini memang berbeda dengan tabula quick count yang dilakukan secara nasional oleh berbagai media, di mana pasangan SBY Budiono unggul atau sebagai pemenang dalam Pilpres yang berlangsung kemarin. Sementara itu untuk penghitungan manual sendiri memang belum dilakukan, bahkan di tingkat PPK saat ini hal tersebut belum dilakukan. Seluruh kotak suara yang ada di PPS saat ini sudah terkumpul di tingkat PPK seperti yang ada di PPK Mamajang. Di PPK Mamajang sendiri terdapat 115 TPS dan seluruhnya telah membawa kotak suaranya ke PPK Mamajang, dan saat ini ruangan tempat penyimpanan kotak suara masih tersegel dan rencananya kotak suara baru akan dibuka saat melakukan rekapitulasi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu mendatang. Sementara setelah dilakukan rekapitulasi manual di tingkat PPK, selanjutnya akan dibawa ke KPUD Kabupaten Kota yang rencananya akan dilakukan pada hari Senin atau pada tanggal 13 Juli mendatang. Eva.
Rahel Marimbunda dari Makassar. Kita akan menuju ke Jayapura bersama Nurina Safitri. Nurina, bagaimana dengan